Warta Global. Audio Jungle. Terkait dengan kasus yang dilaporkan Anistiawati pada saya di laporan pidana yang kemarin sempat viral itu. Perkara apa itu Mbak laporan itu? Perkaranya yaitu di sini saya melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Ani karena saya merasa apa yang terjadi dia telah membalikkan fakta yang sebenarnya. Jadi kejadian yang dilaporkan secara pidana itu sebenarnya sangat terbalik. Jadi berbeda seperti itu dan saya merasa punya bukti-buktinya sehingga saya berganti untuk membuktikan bahwa itu tadi adalah secara perdatanya adalah benar seperti apa yang saya perkirakan, maka saya mendaftarkan gugatan perdata kepada Anistiawati pelapor. Gugatan ini sudah diterima atau belum Mbak? Sudah diterima. Nah, ini gugatannya ini sudah diterima pendaftaran lengkap dan sudah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri Nganjuk. Terus langkah selanjutnya ini sendiri seperti apa? Ya langkah selanjutnya ya otomatis nanti saya akan membawa hal ini kepada kepolisian supaya tahu bahwa itu sudah saya daftarkan di Pengadilan Negeri yaitu secara perdatanya, maka itu pun secara aturan itu sesuatu perkara pidana di mana sudah dilakukan oleh yang terlapornya ini ke gugatan perdata, maka pada waktu terjadi sengketa terhadap hal itu, maka penyelesaian harus didahulukan yang perdata. Jadi itu pada waktu ditangguhkan itu memang sudah ada aturannya di sini adalah di pasal 14 KUHP dan pasal 15 KUHP yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana acara perdata. Mbak, poin utama yang dilaporan oleh Ani sendiri itu apa sih Mbak sehingga Mbak Yilma sendiri melakukan gugatan itu? Pelaporannya yaitu penipuan dan penggelapan. Dan ini bagi saya ini lucu sekali, ini adalah fakta yang terbalik. Jadi saya minta tolong dan dia minta tolong pada saya untuk menolong kasusnya. Jadi sebenarnya bukan sekali ini saja. Sebelumnya kasus di mana dia melarikan uang arisan, saya juga punya buktinya. Dan pada waktu itu dia meminta tolong saya karena kasusnya tanahnya ini dilelang. Jadi saya punya buktinya bahwa itu tadi dilelang juga ada. Bukti lelang lewat media cetak itu ada. Jadi di media cetak dia menyampaikan itu dan saya menyampaikan padanya walaupun saya sarjana hukum, saya bukan pengacara. Jadinya itu harus dilakukan oleh pengacara. Setelah ada dirinya dengan pengacara, di sini hanya sebagai teman yang dipercaya dia untuk meminta tolong supaya pembayaran itu ditangguhkan pelelangannya dan juga bayarnya dia belum cukup untuk melakukan penebusan, sehingga sayalah di situ yang diminta dia untuk mengatakan nanti 2 bulan akan dibayar penuh. Tetapi itu pun tidak terjadi seperti yang dia omongkan. Jadi dia melakukan bahan prestasi sebenarnya terhadap kasus ini, sehingga sampai pengacaranya banyak lah. Nanti sebenarnya kalau mau ngomong sebenarnya ada pengacara dan juga melalui sidang. Jadi bukan saya yang melaksanakan perkara ini. Saya di sini hanya mengetahui dan ikut mengetahui bahwa itu pembayaran dilewatkan pada saya, tetapi bukti pembayaran pada pengacara juga ada, juga dia bersidang dan sampai dari janjinya 2 bulan itu sampai 2 tahun baru sidang itu. Karena waktu itu dilakukan pelelangan tuh pengacara menangguhkan. Saya tidak ikut dalam bentuk apapun di dalam kerja pengacara. Terus kemudian bukti-bukti yang dipegang Mbak Yilma sendiri yang konkret apa aja Mbak? Wah sudah sangat cukup, terutama bukti pembayaran dari dia juga saya juga punya. Terus rekaman suara, juga video di mana dia menyerahkan kasusnya ini kepada pengacara. Bukan saya pengacaranya. Bagaimana dengan langkah ini
mungkin ada upaya lain terkait dengan upaya yang jenengan alami. Yaitu intinya pihak penegak hukum juga harus melaksanakan Pak, harus melaksanakan KUHP ini pasal 14 dan 15 ini. Maka saya akan memberikan ini kepada pengacara supaya pengacara menyerahkan ini kepada penyidik. Dalam artian kalau semua sudah terselesaikan berarti ini sudah selesai ya Mbak? Bukan selesai Pak, jadi perkara pidana itu wajib ditangguhkan karena saya sudah melakukan gugatan perdata. Mbak, kemarin itu Mbak dalam pelaporan yang dilakukan oleh Ani sendiri sudah berapa kali diperiksa polisi Mbak Yilmaz sendiri? Saya yang pertama itu sebenarnya ada keanehan juga, cuman ini karena saya masih artinya setelah ini kan fokus dalam gugatan perdata ya, cuman ini sekilas saja saya sampaikan. Jadi pada waktu yang pertama itu saya diperiksa dalam laporan pengaduan masyarakat LPM. Jadi kalau tidak salah itu bulan Oktober, terus saya sudah diperiksa untuk klarifikasi, jadi undangan klarifikasi sudah. Terus yang kedua ternyata tiba-tiba ada ini yang nggak jelas, jadi dikatakan di situ laporan baru, tetapi ada di situ laporan baru. Saya mengatakan laporan baru kenapa? Karena di situ terbukti dalam surat panggilan itu bukan lanjutan dari pengaduan tadi, tetapi di sini ada laporan yang sudah nomornya berbeda, semuanya berbeda. Dan setahu saya sebagai seorang yang mengerti hukum, karena saya juga sarjana hukum, dan hal itu tidak benar, karena harusnya menjadi kelanjutan. Tapi ini saya diperiksa lagi baru undangan klarifikasi. Nah itu merupakan suatu keanehan. Mbak Zulma, tersiar kabar bahwa jenengan ini baik di media online ya, jenengan ini mau ditetapkan sebagai tersangka. Ini menurut pandangan jenengan gimana? Upaya yang dilakukan hukum apa? Itu kalau saya ngomong, kalau sesuai aturan ini, itu sebenarnya kata bahwa akan ditetapkan sebagai tersangka. Ini jelas-jelas yang mengatakan seperti itu adalah ngawur sekali. Karena apa? Undangannya saja klarifikasi. Jadi saya ini belum datangi yang klarifikasi loh. Masih tanggal 15. Jadi ini tanggal berapa ini? 14. Berarti 15 itu masih besok. Jadi ada berita media online mengatakan bahwa nanti akan ditetapkan tersangka sekitar 2 minggu kemudian dan lain-lain. Saya nanti akan mempermasalahkan hal itu, karena hal itu tidak boleh keluar dari mulut orang yang mengerti hukum, apalagi jika itu keluar dari mulut penyidik. Karena apa? Karena itu sudah ada aturannya bahwa penyidik tidak boleh, ini merupakan satu rahasia seperti itu. Apalagi saya itu belum masuk ke tahap penyidikan, saya ini baru lidik penyelidikan. Jadi di sini belum ada tersangka itu. Nanti kalau sudah gelar perkara akhirnya masuk penyidikan itulah ditetapkan tersangka. Loh, wong diperiksa aja belum, kok sudah berani mengatakan bahwa saya tersangka. Ini benar-benar suatu hal yang saya katakan tolol. Menanggapi tanggapan tersebut, mungkin ada upaya hukum yang disampaikan sama. Ya pasti, cuman sama-sama itu juga bentuk rahasia, karena saya juga mendengar ada kata-kata yang diam-diam nanti tahu-tahu jadi tersangka. Ini kalimat ini saya punya, jadi saya punya, dan itu menjadi sesuatu yang sebenarnya bentuk daripada kearogan dari seorang penyidik, seorang dari penegak hukum mengatakan hal itu. Terus dia belum berwenang untuk mengatakan ini, belum berwenang. Karena apa? Belum ada gelar perkara, belum masuk tahap penyidikan. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Ini kembali lagi saya tidak bisa mengatakan hal lain selain bahwa tolol. Terima kasih. Audio Jungle.